Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita kembali diberikan oleh Tuhan waktu yang indah untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, karena Dia baik dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya, Yesus. Hidup kami adalah berkat kemurahan-Mu, Tuhan. Kau rancangkan masa depan kami yang indah. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, haleluya. Engkau baik Tuhan, sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Kami memuji, menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Dengan apa kan ku balas, haleluya, segala
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kasih dan kemurahan-Mu Tuhan melingkupi kami. Kasih dan kemurahan-Mu senantiasa ada bagi kami Tuhan. Engkau mengasihi kami. Ajar kami Tuhan untuk membalas cinta kasih-Mu dengan kami belajar terus mengenal Engkau. Sehingga kami dapat mengasihi Engkau. Allah kami yang agung, Allah kami yang berkuasa. Ketika kami mengenal Engkau, siapa Engkau, maka kami dapat memuji, kami dapat menyembah Engkau. Karena kami tahu siapa Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kesempatan ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bagi kami. Engkau menyertai ibadah kami. Engkau menjamah setiap kami. Pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan menjadi kemuliaan, menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami alaskan Tuhan ibadah kami dalam pimpinanmu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau bersuka cita, kita mau bersyukur, kita mau datang ke bait-Nya. Kita puji, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihat
Tuhan. Kita datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kan bersorak-sorai, kan bersorak-sorai, bersyukurlah, haleluya. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, oh, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya, bersyukurlah karena kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, amin, haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita mau ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Yesus sungguh indah dalam hidup kami. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Haleluya. Dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Haleluya. Sungguh indah, oh Yesus, haleluya. Kami tidak dapat pergi meninggalkan-Mu Tuhan, karena Roh-Mu ada dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, oh, dan Kau dekat.
terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Saya persilahkan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberi kepada kami waktu dan kesempatan untuk bisa bersama-sama beribadah, memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, walaupun hari ini kami masih beribadah melalui online, biarlah itu tidak mengurangi sukacita kami Tuhan. Biarlah kami tetap boleh mengalami perjumpaan pribadi kami bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami setiap yang mendengarkan firman-Mu, hati kami dibukakan, hati kami diterangi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak hanya mendengar, tetapi juga boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang saat ini juga menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat, pengertian yang lebih lagi, sehingga apa yang benar-benar disampaikan merupakan berasal dari Tuhan, sehingga setiap yang mendengarkan mengalami perubahan dan mengalami sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar sebuah pepatah yang mengatakan balas dendam itu seperti ular berkepala dua, ya, seperti ular tikus berkepala dua, di mana saat kamu melihat musuhmu jatuh, kamu juga meracuni dirimu sendiri. Arti dari pepatah ini adalah balas dendam itu adalah sesuatu yang akan merugikan diri kita sendiri, ya. Tidak ada keuntungan bagi kita ketika kita melakukan balas dendam. Nah, hari ini firman Tuhan melalui perikop hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk tidak pernah melakukan balas dendam, untuk tidak melakukan atau membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, yang terdapat di dalam Injil Matius 5 ayat 38 sampai ayat yang ke-39. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita sama-sama membaca ayat ini hari ini, ya. Injil Matius 5 ayat 38 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan salah satu pengajaran Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sedang berkhotbah di bukit, ya. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-38 ini, kita akan melihat dikatakan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Saudara, mata ganti mata, gigi ganti gigi adalah sebuah
perintah atau peraturan yang Allah berikan di dalam hukum Taurat. Kemudian ketika kita memperhatikan sebuah kalimat di sini ya, perkataan Tuhan Yesus dikatakan kamu telah mendengar firman. Saudara, ketika kita benar-benar memperhatikan firman ini, kita akan mendapati sebuah kesan gitu ya. Kesan seolah-olah Tuhan Yesus itu sedang mengatakan bahwa dia sedang menentang hukum Taurat, saudara ya. Tetapi jika kita memperhatikan konteks peristiwa ketika Allah memberikan hukum tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi di sini ya, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus sebenarnya tidak sedang menentang hukum Taurat, saudara ya. Justru saat dia mengatakan ini, dia sedang memurnikan atau memperjelas hukum Musa itu kepada semua orang yang saat itu mendengarkan khotbahnya ya. Saudara, ketika kita mendengar khotbah ini atau kalimat ini, kita harus kembali mengingat bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak pernah bermaksud untuk menentang atau menghapus hukum Taurat. Karena kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-17, saudara ya, ayat yang ke-17 dikatakan Tuhan Yesus berkata bahwa janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya atau kepada semua orang yang mendengarkan dia pada waktu itu bahwa dia datang bukan untuk menghapus hukum Taurat. Dia datang bukan untuk menghapuskan kitab perjanjian lama atau kitab para nabi, tetapi dia datang justru untuk menggenapinya, saudara. Saudara, di ayat 38 ini kalau kita perhatikan ya, dikatakan kamu telah mendengar firman. Kata ini, saudara, sebenarnya menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu sedang mengutip ajaran dari firman Tuhan ya. Bukan sedang menafsirkan. Yesus sedang mengklarifikasi hukum Musa sebagai tanggapan atas penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat terhadap hukum tersebut. Mengapa Tuhan Yesus harus melakukan hal seperti itu? Saudara, istilah mata ganti mata atau gigi ganti gigi sebenarnya merupakan sebuah peraturan yang Allah berikan kepada orang Israel ya, melalui Musa ketika mereka berada di padang gurun, saudara ya. Tetapi konteksnya pada waktu itu bukan berbicara tentang peraturan dalam kehidupan antar umat, saudara, kehidupan pribadi antar umat. Tetapi peraturan ini merupakan peraturan yang diberikan dalam peraturan peradilan, saudara ya. Bukan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dalam sebuah sidang atau dalam sebuah pengadilan. Saudara, hukum ini disebut sebagai the lex talionis. Nah, hukum ini juga disebut sebagai hukum pembalasan. Saudara, hukum ini disebutkan sebanyak 3 kali di dalam kitab perjanjian lama. Kalau kita perhatikan di dalam Imamat 24 ayat 20, saya akan bacakan. Firman Tuhan katakan, patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Kemudian di dalam Keluaran 21 ayat 23 sampai 25, firman Tuhan katakan, tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Kemudian ayat yang terakhir terdapat di dalam Ulangan 19 ayat yang ke-21. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, saudara ya. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat-ayat tersebut, sepertinya hukum ini sangatlah kejam, saudara ya. Sangat kejam sekali ya. Tetapi sebenarnya tidaklah demikian ya, saudara. Apabila kita melihat konteksnya, kita akan melihat bahwa hukum ini justru sebenarnya memberikan keadilan bagi dua belah pihak ya. Baik itu bagi korban, baik itu bagi pelaku gitu ya.
Ada dua tujuan dari hukum ini, saudara ya. Yang pertama, untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan dari orang yang sedang diadili ya, sehingga memberikan keadilan bagi orang yang menjadi korban atau keluarga yang telah dilukai, saudara ya. Dengan demikian tidak akan terjadi balas dendam. Saudara bayangkan apabila seorang korban atau keluarganya melihat hukum yang tidak adil, melihat sesuatu yang tidak adil atau pembalasan yang tidak adil kepada pelaku yang sudah melukai keluarganya atau dirinya sendiri. Pasti mereka akan berusaha mencari berbagai macam cara untuk menegakkan keadilan bagi dirinya sendiri. Nah, melalui hukum inilah, hukum pembalasan inilah ditegakkan keadilan bagi korban. Sehingga mereka tidak akan lagi mencari cara untuk membalas dendam, untuk mencari keadilan bagi dirinya sendiri ya, karena hukum yang diberikan bagi pelaku juga sudah sangat adil gitu ya. Kemudian yang kedua adalah untuk menahan atau mengendalikan kejahatan. Saudara, jika kita tahu hukuman yang kita terima atas kejahatan yang kita lakukan, bukankah kita akan berpikir sejuta kali mungkin ya saudara ya, untuk melakukan sebuah kejahatan atau untuk berpikir untuk mencelakai orang lain ya. Saudara, ketika Tuhan Yesus menceritakan tentang firman ini atau mengatakan firman ini, dia saat itu sedang mengecam ajaran-ajaran orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menafsirkan hukum ini sebagai hukum pribadi, saudara ya, di mana mereka mengajarkan untuk boleh membalas dendam secara pribadi. Saudara, Calvin berkata bahwa Allah memerintahkan melalui hukumnya ini di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca ya, bahwa hakim harus menghukum mereka yang telah melukai dengan membuat mereka merasakan sama banyaknya dengan apa yang mereka timbulkan. Akibatnya adalah bahwa setiap orang menggunakan ini sebagai alasan atau dasar untuk melakukan pembalasan secara pribadi. Mereka mengira bahwa mereka tidak melakukan hal yang salah asalkan mereka tidak menyerang lebih dahulu, tetapi hanya membalas secara sama kepada mereka yang dilukai atau yang disakiti. Saudara, melalui pernyataan Calvin ini kita bisa melihat ya, di mana pada dasarnya hukum ini telah diselewengkan. Ya, di mana orang-orang mulai berpikir bahwa mereka berhak menghukum orang lain secara pribadi asal bukan mereka yang terlebih dahulu memulainya, ya. Jadi berdasarkan latar belakang ini kita bisa melihat bahwa alasan dari Tuhan Yesus mengatakan, kamu sudah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Kemudian Tuhan Yesus tidak selesai mengatakan firman itu ya. Dia kemudian melanjutkan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Perkataan Tuhan Yesus ini sama sekali tidak menentang hukum Taurat, saudara ya, melainkan meluruskan ajaran tersebut ya. Hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi merupakan hukum yang Allah berikan dalam sistem pengadilan waktu itu, saudara ya. Sehingga Tuhan Yesus mau katakan, ini tuh dipakai untuk di pengadilan. Sehingga kamu dengan cara apapun, dengan alasan apapun tidak boleh menyelesaikan masalah pribadimu dengan saudara-saudaramu dengan cara seperti ini. Pertanyaannya adalah, apa yang harus umat lakukan, jemaat lakukan ketika ada orang-orang yang telah menyakiti mereka? Tuhan Yesus pun memberi opsi, saudara ya, memberi jalan keluar bagi orang-orang yang sedang disakiti. Kita perhatikan kalimat Tuhan Yesus yang selanjutnya ya. Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya dengan berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara, tamparan itu merupakan sesuatu yang tidak membahayakan jiwa kita sebenarnya, saudara ya. Tetapi tamparan ini adalah sebuah bentuk penghinaan besar
bagi kita ya, apalagi bagi orang Yahudi pada zaman itu, saudara ya. Saudara, tamparan adalah penghinaan yang luar biasa bagi mereka. Dan saya percaya bagi kita saat ini, tamparan juga merupakan bentuk penghinaan bagi kita ya. Adakah di antara saudara yang terima jika dirinya ditampar oleh orang lain? Bahkan saya berpikir bahwa seorang anak kecil pun akan memendam rasa sakit hati, memendam rasa kepahitan ketika orang tuanya mungkin ya menampar mereka. Apalagi bagi kita orang yang dewasa, kita tidak akan pernah membiarkan diri kita sendiri untuk ditampar oleh orang lain. Ketika hal itu terjadi kepada kita, saudara ya, ketika kita ditampar oleh orang lain, pasti kita akan merasa sangat terhina, kita akan merasa sangat sakit hati, saudara. Kita akan merasa dilecehkan oleh orang lain, saudara ya. Dan respon pertama kita ketika kita ditampar oleh orang lain apa? Kita akan balik melawan, saudara ya. Kita tidak mungkin membiarkan diri kita ditampar oleh orang lain begitu saja. Tetapi saudara, anehnya apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita hari ini bukanlah sesuatu yang bisa kita terima. Ya, itu adalah sesuatu tampak seperti kebalikan dari apa yang mungkin secara alami bisa kita terima. Apalagi bagi konteks orang Yahudi pada waktu itu, saudara ya, di mana harga diri itu adalah sesuatu yang sangat penting yang harus dipertahankan ya. Mereka tidak akan pernah membiarkan diri mereka untuk ditampar. Apalagi saudara, kalau orang Yahudi ditampar dengan punggung tangannya, saudara ya, kalau kita baca konteksnya, itu merupakan penghinaan yang sangat amat sangat besar bagi mereka. Tetapi anehnya Tuhan Yesus berkata seperti ini, kalau pipi kananmu ini ditampar sama orang, kamu kasih pipi kirimu. Berikan juga pipimu yang lain. Saudara, satu pipi aja ditampar, rasanya tuh kita sudah sangat dipermalukan. Kita sangat terhina sekali ya. Kita dipandang rendah oleh orang lain. Kok Tuhan Yesus malah suruh kita, suruh mereka waktu itu kasih pipi yang satu lagi. Saudara, pada kenyataannya kalau kita perhatikan saudara ya, di dalam Injil Yohanes 18 ayat 22 sampai 23 saudara ya. Ada satu peristiwa di mana ketika Tuhan Yesus ditangkap, ketika dia sudah ditangkap kemudian dibawa dan untuk ditanyai saudara ya, seorang penjaga kemudian menampar Tuhan Yesus ya. Kemudian kalau kita perhatikan bagaimana reaksi Tuhan Yesus ketika penjaga itu menampar dia? Apa reaksi Tuhan Yesus itu pada waktu itu? Apakah Tuhan Yesus katakan, oh kamu tampar saya, nih tampar lagi sebelah saya, tampar saya, tampar saya. Apakah Tuhan Yesus mengatakan hal seperti itu? Menyuruh penjaga itu untuk menampar pipi yang satu lagi? Enggak, saudara ya. Saudara, ketika penjaga itu menampar Tuhan Yesus berkata seperti ini. Jikalau kata-kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kata-kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Tuhan Yesus protes kan? Tuhan Yesus protes ketika penjaga itu menampar dia. Pertanyaannya sekarang, apakah ajaran Tuhan Yesus itu hanya sebuah teori yang tidak bisa dibuktikan atau dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri? Tuhan Yesus mengajarkan ini sebelum dia disalib, saudara, sebelum dia ditangkap, sebelum dia ditampar, saudara. Dia mengajar kepada umat, mengajar kepada jemaat, mengajar kepada murid-muridnya. Kalau kamu ditampar pipi kananmu, kasih pipimu yang sebelah lagi. Tetapi ketika dia sendiri ditampar, dia tidak memberikan pipinya yang lain, tetapi malah protes. Apakah ajaran Tuhan Yesus ini tidak konsisten dengan sikap atau tingkah laku Tuhan Yesus sendiri? Apakah Tuhan Yesus ini hanya nato, saudara? No action, talk only, saudara. Cuman bisa ngomong doang. Apakah seperti itu, saudara? Apakah Tuhan Yesus itu nggak konsisten antara perkataan dan tindakannya? Saudara, kata berilah juga pipi kirimu ini sebenarnya tidak boleh kita tafsirkan secara hurufiah, saudara. Karena jika ayat ini kita pahami secara hurufiah,
maka artinya kita harus membiarkan semua orang memanfaatkan kita. Memberikan pipi yang lain akan menjadi dorongan kejahatan bagi diri kita sendiri ya. Kita akan mendorong orang lain untuk berbuat seenaknya bagi diri kita ya. Ini bukanlah yang Tuhan Yesus pikirkan. Sehingga kita akan bisa melihat kenapa Tuhan Yesus ketika dia ditampar pipinya oleh seorang penjaga, dia tidak berkata, "Nih kasih pipi saya yang satu lagi, tampar saya yang satu lagi." Tetapi dia mengatakan, "Tetapi kalau kata-kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan firman ini, dia sedang mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak boleh menyimpan dendam atau berusaha untuk membalas penghinaan yang mereka terima dari orang yang berbuat jahat kepada mereka. Allah sendiri, saudara ya, Allah sendiri sangat menentang tindakan balas dendam ya. Di dalam kitab Perjanjian Lama kita bisa menemukan Allah sangat menentang segala bentuk tindakan balas dendam secara pribadi ya. Seperti yang tercatat di dalam Imamat 19 ayat 18, saya bacakan saudara ya. "Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Amsal 20 ayat 22 firman Tuhan katakan, "Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau." Amsal 24 ayat 29 firman Tuhan berkata, "Janganlah berkata sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya." Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apabila seseorang menampar kita atau berusaha untuk menghina kita ya dengan tamparan itu tadi, biasanya reaksi alamiah kita adalah kita terpancing untuk berkelahi, saudara. Terpancing untuk membalas dendam, saudara ya. Saudara, ini adalah sesuatu yang saya pernah alami, saudara ya. Waktu SMP saya mengalami pembulian yang sangat menyakitkan sekali, saudara ya. Waktu itu saya pernah ditampar oleh teman sekolah saya, saudara. Reaksi pertama saya pada waktu itu adalah saya tidak membiarkan diri saya untuk dipermalukan seperti itu. Reaksi saya adalah saya terpancing untuk berkelahi. Itulah yang terjadi pada kita rata-rata ketika kita ditampar oleh orang lain, dipermalukan oleh orang lain, saudara ya. Tetapi melalui firman Tuhan ini ya, Tuhan Yesus mengajar jemaat pada waktu itu dan juga kepada kita pada hari ini ya, kepada kita semua, bahwa apabila ada orang yang berusaha untuk mempermalukan kita sebagai murid-murid Kristus, kita harus memberi pipi yang lain. Dalam artian kita tidak bisa membiarkan orang lain seolah-olah memancing kita untuk berkelahi. Bukan berarti kita kasih pipi yang lain, enggak saudara ya. Tuhan Yesus sedang mengingatkan kepada kita, kalau kamu dipermalukan, jangan pernah mau terpancing untuk berkelahi bersama dengan mereka. Saudara, seperti terdapat dalam kitab Roma 12 ayat 17 sampai 18, Rasul Paulus berkata bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau bisa, kalau memungkinkan, kalau kamu masih bisa, tahanlah. Apabila itu tergantung, apabila perdamaian itu bergantung padamu, usahakanlah semaksimal dirimu mungkin. Hiduplah berdamai dengan semua orang. Rasul Paulus katakan dengan semua orang, bukan dengan sebagian orang, saudara ya. Dengan semua orang, termasuk orang-orang yang sudah melukaimu, orang-orang yang sudah menghinamu, orang-orang yang sudah menyakitimu. Hiduplah dalam perdamaian bersama dengan mereka. Sesuatu yang mudahkah ini? Oh, sangat tidak mudah, saudara. Bagi saya yang mengalami pembulian dari SD sampai SMP,
sangat menyakitkan saudara untuk kita tidak membalas kejahatan orang lain terhadap kita. Waktu itu ketika saya SD dan SMP, orang-orang itu membuli saya bukan karena bentuk fisik saya, saudara. Bukan karena latar belakang ekonomi keluarga saya. Tetapi mereka membuli saya justru karena agama saya. Justru karena saya adalah orang Kristen sehingga mereka menganiaya saya. Saudara, kemudian saya bertemu dengan kakak rohani saya, saudara ya. Kakak rohani saya mengajarkan banyak hal kepada saya. Pertama kali saya jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Pertama kali saya mengenal Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus, mengenal seorang sahabat melalui kakak rohani saya ini. Dia berkata, adalah karunia bagimu ketika kamu menjadi orang Kristen. Ketika orang mempermalukanmu karena agamamu, enggak perlu marah. Ketika mereka mengata-ngatai agamamu, enggak perlu marah. Toh memang kenyataannya kita seperti ini. Jangan padamkan terangmu, jangan padamkan cahayamu. Ketika kamu satu-satunya yang berbeda di sana, tunjukkanlah kekristenanmu bagi orang-orang yang membulimu. Jangan padamkan cahayamu. Jangan padamkan terangmu, biarlah kamu menjadi terang bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Itu adalah perkataan dari kakak rohani saya, saudara. Mudah bagi saya langsung, oh iya, langsung bisa? Enggak, saudara. Butuh proses yang sangat panjang, yang sangat lama untuk saya bisa menerima. Tetapi saudara, kemudian saya menyadari bahwa kita ini hidup di dunia di mana kita akan terus terluka. Ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak mungkin hidup bersama orang yang menyukai kita terus gitu ya. Semua orang akan menyukai kita. Enggak. Ini adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Kita hidup di dunia di mana kita akan mengalami luka. Pertanyaannya bukanlah apakah kita pernah mengalami penghinaan yang menyakitkan seperti ini. Pertanyaannya adalah tetapi bagaimana sikap kita terhadap pelaku jika hal itu benar-benar terjadi kepada kita. Saudara, kecenderungan alami manusia adalah mencari kepuasan emosional sebagai bentuk balas dendam atas luka yang dirasakannya. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian 4 ayat 23b, saudara ya, dikatakan di mana Lamek berkata kepada kedua istrinya bahwa dia telah membunuh seorang laki-laki karena telah melukai dirinya. Ya. Kecenderungan kita adalah membalas dendam atas luka yang kita alami. Kecenderungan kita ketika kita disakiti adalah membalas orang itu sehingga dia bahkan mengalami sesuatu yang lebih menyakitkan dari apa yang sudah kita alami. Kemudian kalau kita tidak berdaya, saudara ya, kalau kita tidak berdaya untuk membalas dendam sendiri, kita akan datang sama Tuhan. Kita berdoa dan mengeluh sama Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, saya disakiti oleh si Anu, tolonglah Tuhan, balaskan orang itu. Lebih sakit dari apa yang saya alami. Bukankah Tuhan berkata, pembalasan itu adalah milik Tuhan. Balaskan dendam saya. Saudara, kalau kita bisa mendengar suara Tuhan pada hari ini, apakah saudara mau tahu Tuhan mau bilang apa? Hei, kamu itu anakku, dia anakku juga. Bagaimana mungkin aku memukul dia, menampar dia hanya untuk membalaskan dendam? Contoh sederhananya seperti ini. Saya punya hanya satu anak, saudara ya. Kita anggap saja saya sudah punya 2 anak. Misalnya, saya punya 2 anak. Atau mungkin bapak ibu saudara ada yang punya 2 anak gitu ya. Anak yang pertama kemudian secara sengaja atau tidak sengaja berkelahi dengan adiknya. Kemudian dia memukul adiknya ini. Mungkinkah
ketika adiknya ini pasti nangis, saudara ya. Adiknya ini kemudian menangis dan datang kepada orang tuanya, kepada mamanya atau papanya gitu ya. Kemudian dia bilang seperti ini, oh mama, aku dipukul sama kakak, aku dipukul sama koko, aku dipukul sama cici gitu ya. Mama pukul dia mah. Adakah orang tua yang tidak bertanya atau tidak tiba-tiba akan langsung membalaskan dendam anak yang bungsu ini, saudara, anak yang kedua ini? Tanpa berpikir panjang, orang tua ini langsung memukul, menghajar anaknya yang pertama ini karena sudah memukul si dedenya. Mungkinkah hal ini akan terjadi? Saya rasa tidak, saudara. Biasanya ketika ada dedek yang mengadu kepada orang tua gitu ya, kepada mamahnya, kepada papanya, yang pertama dilakukan adalah datangin tuh si kokonya. Orang tua pasti sakit melihat sesama saudara saling menyakiti, betul? Pasti sakit, sedih sekali ya. Saya pernah ngelihat mama saya nangis, saudara, karena kedua saudara saya tidak akur, saudara. Namanya saudara ya, pasti pernah berantem kecil lah gitu ya. Tetapi mama saya merasa sedih sekali melihat anak-anaknya tidak akur. Orang tua tidak mungkin akan langsung menghajar anaknya ketika anak yang sulung memukul anak yang bungsu, saudara. Tetapi akan menasehati anak yang sulung. Kok kamu kayak gitu? Itu kan dedek kamu. Baikan ya. Sok saling minta maaf. Biasanya orang tua akan melakukan hal seperti itu, bukan? Bukan membalaskan kejahatan, bukan membalaskan sikap apa yang dilakukan kokonya kepada dedenya, kita langsung balas dendam kepada saudara anak yang pertama ini, saudara. Bukan seperti itu, saudara. Sama dengan Tuhan kita, saudara. Ketika kita disakiti, percayalah Tuhan pun sedih melihat itu, saudara. Terlebih lagi Tuhan merasa sedih ketika kita datang kepadanya. Tuhan, dia nyakiti saya, tolong balaskan dendam saya. Kita mengalihkan balas dendam kita kepada Tuhan. Kita bilang, kita suruh Tuhan untuk membalas dendam. Terus Tuhan mau bilang apa? Kamu anakku, dia anakku. Aku bela kamu, aku juga mau bela dia. Bukan berarti dia melakukan kejahatan sesuatu yang saya bela, saya benarkan. Enggak. Tuhan mau katakan, berdamailah. Sok, berdamai. Saling memaafkan, saling mengampuni. Saudara, kadang kita tidak bisa mendengar suara Tuhan ini, saudara. Ketika orang yang menyakiti kita kemudian mengalami sebuah peristiwa yang menyakitkan mungkin ya, kita akan bersorak, saudara ya, kita akan berpikir, oh Tuhan balas dendam saya. Oh Tuhan, mataknya gitu ya, matakan jadi jelema ulah siga gitu ya. Kita akan menjadi orang yang paling depan untuk mentertawakan dia. Kita akan menjadi orang yang tertawa paling keras, seolah-olah itu adalah lelucon yang sangat lucu bagi kita, saudara ya. Itu sangat membahagiakan hati kita. Bahkan kalau perlu kita tambahin tuh, kita injak-injak dia, saudara. Bukankah itu yang kita lakukan? Kecenderungan, saudara ya, tidak semua. Seringkali kita melakukan hal seperti itu. Respon naluriah kita terhadap segala jenis sakit hati adalah kebencian dan keinginan untuk balas dendam. Inilah mengapa Tuhan Yesus menjelaskan dalam khotbahnya di bukit ini, saudara ya, bahwa kita tidak boleh menyimpan dendam. Tuhan Yesus seolah-olah berkata, kamu itu anakku, dia juga anakku. Aku mengasihi kamu, aku juga mengasihi dia. Tidak ada yang lebih penting di mataku. Kamu tidak lebih penting, dia tidak lebih penting. Kalian sama-sama pentingnya bagiku. Dan aku tidak mau melukai siapapun yang aku kasihi untuk membalaskan dendam di antara kamu. Saudara, dia menjalankan hukum kasih dan keadilan dengan cara yang sama bagi semua orang. Percayalah saudara, dia mengasihi semua orang, tetapi dia pun mengasihi secara adil. Dan keadilannya pun akan ditegakkan dengan cara Allah sendiri, saudara.
Tuhan Yesus melangkah lebih jauh dari hukum, saudara. Dia memperjelas bahwa kita harus melepaskan pembalasan pribadi sama sekali. Tidak ada lagi balas dendam. Tidak ada lagi rasa benci di dalam diri, ya. Ketika seseorang menyakiti Anda, ketika seseorang membuat Anda kesal, ketika seseorang menyinggung Anda, alih-alih membalas dendam, Tuhan Yesus katakan, kasihilah mereka dan berdoalah bagi mereka, ya. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-44. Ayat 44, firman Tuhan katakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan saudara, Tuhan Yesus membuktikan dirinya sebagai teladan bagi kita. Tuhan Yesus membuktikan perkataannya kepada kita pada hari ini ketika dia berada di kayu salib, saudara. Ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib dan orang-orang banyak mencemooh dia, melontarkan hinaan, melontarkan pelecehan kepadanya. Saudara tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia melakukan apa yang dia katakan, saudara. Dia tidak dendam, saudara, ya. Dia tidak membalas. Dikatakan ketika ia dicaci maki di dalam 1 Petrus 2 ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, di dalam Lukas 23 ayat 34, bahkan di dalam kesengsaraannya Tuhan Yesus tetap mendoakan orang-orang yang telah memperlakukan dia dengan sangat menghina sekali, dengan sangat luar biasa menghina Tuhan kita, ya. Sangat menganiaya dia, ya. Tuhan Yesus berkata kepada Allah Bapa. Dia mendoakan mereka, saudara. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan Yesus menggenapi apa yang dia katakan. Dia tidak membalas hinaan dengan hinaan, membalas caci makian dengan caci makian. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus melakukan perkataannya. Dia mendoakan orang-orang yang sudah menganiaya dan menghina dirinya. Penganiayaan, penderitaan, penghinaan yang kita alami, saudara, jauh dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau kita mau berpikir, kita mau bilang, oh dia bisa karena dia adalah Allah. Ya bisa lah, beda dengan saya emang manusia biasa, nggak bisa saya diperlakukan seperti itu, nggak sanggup. Saudara, jangan lupa ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, dia adalah naturnya 100% juga adalah manusia. Sakitnya sama, saudara bisa merasakan sakitnya seperti itu, sama seperti kita, saudara. Bedanya adalah memang dia tidak bisa berdosa. Tetapi maksud di sini intinya bukanlah karena dia Allah dia bisa mampu, karena kita manusia kita tidak mampu. Bukan itu maknanya, bukan itu intinya. Intinya adalah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, aku sudah melakukannya. Teladanilah apa yang sudah kulakukan. Aku tahu kamu tidak akan bisa melakukannya sesempurna aku. Tetapi lakukanlah itu seperti yang sudah kuteladankan bagi kamu. Apa yang telah kukatakan, telah kulakukan. Maka lakukanlah itu juga untuk memuliakan namaku. Saudara, sebagai penutup, apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita hari ini adalah sebuah doktrin yang sangat tidak biasa, saudara, ya. Sangat jauh dari seperti apa yang kita percayai rata-rata gitu, ya. Apa yang bisa kita pahami, apa yang bisa kita percayai. Saudara, manusia adalah ciptaan Allah yang Allah ciptakan dengan tangannya sendiri, saudara. Manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Satu-satunya makhluk yang dihembuskan nafas, diberi roh oleh Allah, saudara, ya. Saudara, kemudian ketika dia menciptakan manusia,
Dia memberi sebuah posisi kepada manusia, posisi yang sangat penting, yaitu sebagai wakilnya di dunia ini untuk memelihara segala sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan. Tetapi saudara, apa yang kita lakukan untuk membalas Tuhan? Apa yang kita lakukan untuk membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Saudara, apa yang kita lakukan hari ini, dosa-dosa yang kita lakukan, pelanggaran yang kita lakukan, dosa dari perkataan kita, dosa dari pikiran kita, dosa dari perbuatan kita, dosa dari pandangan mata kita, adalah sesuatu yang seolah-olah sedang menampar Tuhan, saudara. Kita menampar Tuhan dengan dosa-dosa kita. Tetapi bagaimana Tuhan memperlakukan kita hari ini? Bagaimana Tuhan membalas apa yang sudah kita lakukan? Apakah Tuhan balik menampar kita, saudara? Karena kamu tampar saya, kamu gak sopan, saya tampar kamu balik. Apakah Tuhan seperti itu? Tidak, saudara. Saudara, Dia tidak membalas tamparan yang kita berikan ini kepadanya dengan menampar kita kembali, tetapi dengan menanggung tamparan pembalasan itu sendiri melalui Kristus. Dia memberikan pipinya yang lain melalui Kristus, saudara. Dengan menanggung hukuman yang adil yang seharusnya kita terima karena kejahatan kita, Dia telah membawa kesembuhan dan rekonsiliasi bagi kita dengan Allah. Saudara, ketika kita menampar Tuhan dan Tuhan membalas tamparan kita, apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah didamaikan dengan Allah, saudara. Kita tidak akan pernah direkonsiliasi dengan Allah. Ini adalah gambaran nyata dari kehidupan kita sehari-hari. Dia memberikan kepada kita semua hak istimewa untuk bisa menunjukkan tindakan kemurahan Allah ini. Kalau kita dihina, kalau kita ditampar oleh orang lain, kalau kita balas kejahatan mereka dengan kejahatan, tidak akan ada kedamaian. Tidak akan ada rekonsiliasi. Tetapi ketika kita menanggung tamparan itu, tidak membiarkan diri kita untuk berkelahi dengan orang lain, sebaik-baiknya kita, perdamaian itu sudah kita lakukan. Sama seperti apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Kematiannya di kayu salib, saudara ya, ketika kita menampar pipinya, Dia memberikan pipinya yang lain dengan mengorbankan Tuhan Yesus di kayu salib bagi kita. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus inilah Dia mendamaikan kita dengan Allah. Dan melalui tindakan Tuhan Yesus ini, perkataannya dalam Matius 5 ayat 39 merupakan bukti nyata, saudara ya, bahwa Dia tidak menghapus the lex talionis yang telah Allah berikan di dalam hukum Taurat. Tetapi justru Dia telah memenuhi, atau Dia adalah pemenuhan dari lex talionis itu sendiri, saudara. Matthew Henry berkata di dalam bukunya, saudara ya, dia berkata bahwa instruksi yang jelas adalah menderita luka apapun yang dapat ditanggung demi kedamaian. Dan inti dari semuanya adalah bahwa orang Kristen harus menghindari perselisihan. Jika ada yang berkata, saudara perhatikan, jika ada yang berkata daging dan darah tidak dapat melewati penghinaan seperti itu, biarlah mereka ingat bahwa daging dan darah tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Perhatikan saudara, daging dan darah kita tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Dan mereka yang bertindak berdasarkan asas yang benar akan memiliki kedamaian dan kenyamanan paling besar. Soli Deo Gloria. Saudara, untuk meresponi firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama berdoa.
Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini, mengajar dan mengingatkan kembali kepada kami bahwa ketika kami dilukai, ketika kami disakiti, kami tidak boleh membalas kejahatan itu dengan kejahatan Tuhan. Kami tidak boleh membenci, kami tidak boleh melukai orang lain. Tuhan, terima kasih juga Tuhan untuk pengampunan-Mu atas hidup kami. Kami adalah orang-orang yang sudah menampar Engkau Tuhan dengan segala kejahatan kami. Tetapi Engkau memberikan pipi-Mu yang lain melalui pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga kami boleh diperdamaikan dengan Allah. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan untuk segala pengampunan-pengampunan yang sudah Kau berikan atas kejahatan-kejahatan kami. Biarlah Tuhan berikan kepada kami hati yang mampu, hati yang bisa Tuhan untuk memaafkan orang lain yang melakukan kejahatan kepada kami. Biarlah Tuhan berikanlah juga kepada kami hati yang mau bersabar Tuhan, hati yang tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan itu datang kepada kami lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami Tuhan untuk bisa melakukan semua firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami alaskan semua firman ini hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Rohul Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ya, setiap hari Jumat kita ada komsel online yang dimulai pukul 19.00 sampai dengan pukul 21. Untuk hari Minggu, untuk sementara ibadah secara online via YouTube ya, onsite masih diliburkan. Dan kita sama-sama berdoa ya, saling mendoakan, berdoa syafaat ya, untuk mendoakan tiap-tiap jemaat, dan juga kita berdoa bagi bangsa dan negara ini. Dan bagi saudara yang ingin memberkati pelayanan di GBIS Hosana untuk mempersembahkan persembahan ataupun perpuluhan, dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Kami segenap pengurus dari GBIS Hosana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah memberkati pelayanan kami. Kiranya Tuhan Yesus membalas dengan berlimpahnya. Salam sehat. Kami ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini dan juga berolahraga ya. Semoga kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Demikian pengumuman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.